Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saat ini kita diberi kesempatan untuk melakukan kuliah perdana mata kuliah pemeliharaan peralatan listrik, ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya jelaskan sedikit tentang mata kuliah pemeliharaan peralatan listrik ini, ya. Jadi mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan, ya, dari program studi teknik elektro. Nah, sebenarnya banyak sekali mata kuliah yang lain yang merupakan mata kuliah pilihan, ya, selain pemeliharaan peralatan listrik ini. Namun ini yang kita pilihkan, ya, karena memang banyak manfaat, ya, yang berhubungan dengan industri, juga berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, ya. Oke. Dalam mata kuliah pemeliharaan peralatan listrik ini banyak sekali pembahasan yang berhubungan dengan kejadian atau sesuatu yang kita alami di kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas nantinya itu adalah berhubungan dengan kita mulai dari definisi, ya, tujuan dan manfaatnya, kemudian pemeliharaan peralatan listrik itu sendiri dalam tegangan tinggi, kemudian pemeliharaan instalasi listrik, ya, kemudian pemeliharaan peralatan kontrol listrik, dan yang terakhir adalah pemeliharaan peralatan elektronik, ya, gitu. Kita mulai dari definisi, pengertian dan tujuan dari mata kuliah pemeliharaan peralatan listrik ini, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang berhubungan dengan perusahaan yang merupakan perusahaan yang menghasilkan produk, ya, atau perusahaan di industri yang besar, itu pasti memerlukan sebuah departemen yang khusus berhubungan dengan pemeliharaan, yang biasa disebut dengan departemen maintenance, ya. Jadi saya kira diperlukan sekali, ya, seorang ahli maintenance, ya, dalam sebuah perusahaan industri kayak gitu, ya, sehingga perlu ada satu departemen, ya, khusus yang berhubungan dengan maintenance. Saking pentingnya, ya, berhubungan dengan maintenance ini atau pemeliharaan ini, ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya, definisi dari pemeliharaan peralatan listrik itu sendiri itu adalah serangkaian tindakan atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan yang digunakan itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, ya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Nah, itu adalah definisi yang umum yang kita bisa lihat, ya, dalam suatu proses pemeliharaan. Atau bisa juga pemeliharaan itu biasanya disebut juga dengan perawatan, ya. Jadi suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan hingga peralatan bekerja seperti biasanya atau sesuai dengan spesifikasinya. Nah, dan definisi lainnya juga ada, ya. Jadi pemeliharaan adalah suatu usaha terpadu yang dilakukan terhadap instansi
dan sarana pendukungnya untuk mencegah kerusakan atau mengembalikan atau memulihkan instalasi dan sarananya kepada keadaan yang layak sehingga kontinuitas penyaluran tenaga listrik dapat terjamin, ya. Jadi intinya secara garis besar bahwa pemeliharaan adalah suatu usaha atau kegiatan, ya, yang terus-menerus yang dilakukan, ya, terschedule, ya. Dan walaupun dalam beberapa waktu pemeliharaan itu penting dilakukan pada saat adanya kerusakan, ya, ada trouble, ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada yang terschedule, ada yang tentatif, ya, tidak terschedule, kayak gitu, ya. Kalau kita lihat tujuannya, ya, tujuan dari pemeliharaan peralatan listrik ini banyak sekali, ya. Nah, tujuannya antara lain adalah meningkatkan reliability, ya, reliability, availability, dan efisiensi, ya. Reliability adalah keandalan, bagaimana peralatan yang kita gunakan itu andal, maksudnya mampu untuk bisa kita gunakan dengan baik, ya, tanpa ada kendala nantinya, ya. Nah, jadi meningkatkan reliability-nya, keandalannya, atau juga bisa meningkatkan availability-nya, kesiapan dalam melakukan atau dalam menggunakan, ya, peralatan tersebut, ya. Begitupun efisiensi, ya. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah bahwa akan ada efisiensi yang berhubungan dengan waktu, ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan alat yang kita mau gunakan itu mengalami trouble, mengalami kerusakan, atau ada hal-hal lain yang bisa menghambat produksi, ya, menghambat pekerjaan yang kita lakukan, ya. Dan itu yang kita hindari, dan itu di perusahaan-perusahaan besar tidak ingin akan hal itu, ya, terjadi, sehingga perlu adanya suatu perbaikan atau pemeliharaan yang secara terus-menerus terschedule, ya, yang dilakukan oleh tim, ya, tim maintenance, ya, gitu, ya. Ya, tujuan lainnya adalah untuk memperpanjang usia pakai peralatan, gitu, ya. Jadi biasanya peralatan-peralatan elektronik pada umumnya itu kan sebenarnya sudah ada garansinya, ya, sudah ada garansinya, ya. Garansi yang diberikan sebenarnya itu oleh perusahaan yang menjual produk itu sebenarnya sudah melakukan penelitian umur dari peralatan yang kita pakai itu, ya. Nah, gitu, atau peralatan yang dijual itu, ya. Oke. Makanya kalau misalkan setiap peralatan elektronik, ya, yang kita gunakan, ya, agar melebihi dari batas garansinya, batas usia garansinya, maka akan lebih bagus lagi kalau kita selalu merawatnya, ya, atau melakukan pemeliharaan tadi. Nah, kalau kita sering melakukan pemeliharaan, maka kondisi yang tadinya kondisi alatnya itu menurun, ya, itu akan kembali bisa kita tingkatkan lagi kemampuannya, dan itu bisa memperpanjang usia pakai peralatan, ya. Oke. Tujuan lain, ya, yang kenapa kita harus ada pemeliharaan, ya, peralatan listrik itu adalah mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan, atau menjamin kesiapan operasi. Nah, itu. Jadi jangan sampai alat yang kita gunakan itu bisa mengganggu, ya, produksi
mengganggu pekerjaan, ya, kemudian juga di tengah jalan, ya, mengganggu pekerjaan kita dan orang lain, gitu ya. Ya, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan, ya, yang kita lakukan di perusahaan itu berhubungan dengan pekerjaan atau aktivitas teman kita, ya, teman sejawat kita yang ada di kantor. Jangan sampai itu terjadi, ya, dan akan menghambat kerjaan kita dan kerjaan orang lain juga, gitu ya. Ya, gitu. Jadi tujuan dari pemeliharaan ini adalah agar kita bisa mengurangi risiko. Bukan berarti menghilangkan, ya, tapi paling tidak kerusakan itu bisa kita cegah, gitu, terjadi, ya. Oke. Tujuan lain dari pemeliharaan itu adalah meningkatkan safety peralatan dan menjamin keselamatan yang menggunakan peralatan, ya. Ya, ini penting sekali kalau di perusahaan-perusahaan, ya, kayak di sini ada perusahaan PT Badak, Pupuk Kaltim, perusahaan Indominco, dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan perusahaan besar yang berskala internasional, ya. Itu safety, ya, berhubungan dengan safety itu sangat diperhatikan, ya. Apalagi kalau misalkan berhubungan dengan safety peralatan. Jangan sampai terjadi pekerjaan yang dilakukan itu terhenti atau terhambat dikarenakan safety peralatannya tidak diperhatikan, ya. Yang jadi masalah lagi kalau misalkan ternyata kegiatan yang kita lakukan yang berhubungan dengan peralatan tadi itu bisa membahayakan diri kita sendiri, ya. Makanya tujuan dari pemeliharaan itu adalah menjamin keselamatan yang menggunakan peralatan. Berarti karyawannya, ya, sebagai orang yang menggunakan peralatan tersebut. Apalagi kalau yang berhubungan dengan peralatan-peralatan yang seperti bulldozer atau peralatan-peralatan yang besar, ya, yang kalau kita lihat itu adalah peralatan-peralatan yang memiliki harga yang mahal, ya, dan risiko yang besar, ya. Kemudian tujuan lainnya adalah mengurangi lama waktu padam akibat sering gangguan. Kalau ini biasanya berhubungan dengan pembangkit, ya. Kadang di perusahaan itu memiliki pembangkit listrik sendiri, ya, dan itu tidak bisa dipungkiri kalau misalkan ada saatnya di mana peralatan itu butuh maintenance, ya, butuh di shutdown, ya kan, diperbaiki lagi, gitu ya. Nah, namun kalau misalkan itu sudah terschedule pemeliharaannya, maka waktu untuk melakukan perbaikan, ya, itu bisa dipersingkat, ya. Jadi mengurangi lama waktu padam, ya. Karena kalau agak lama waktu padam bisa menyebabkan terjadinya produksi yang menurun, atau biasanya di perusahaan-perusahaan itu yang tidak kita inginkan adalah perusahaan jadi merugi gara-gara waktunya terbuang percuma dikarenakan harus memperbaiki atau mengganti alat terlebih dahulu, ya, kayak gitu. Nah, itu tadi tujuan-tujuan dari pemeliharaan peralatan listrik yang biasa kita lakukan, ya. Nah, dalam pemeliharaan peralatan listrik itu sendiri kita bedakan antara pemeriksaan atau monitoring dan memelihara, ya. Memelihara. Di sini monitoring ini ada beberapa. Ada monitoring yang membutuhkan penglihatan. Jadi kita dengan cara melihat, bisa juga dengan cara mencatat, ya,
kemudian meraba serta mendengar. Ya. Jadi sebuah peralatan kalau kita mau periksa ya, atau kita monitoring ya, melakukan monitoring, maka peralatan itu ada beberapa peralatan hanya dengan cara melihat kondisinya. Misalkan apakah peralatan itu ada asap atau ada yang mengalami korosi ya. Ya, semua itu membutuhkan penglihatan, pengamatan ya. Nah, ada juga proses monitoring itu hanya dengan mencatat. Jadi mencatat berapa umur peralatan tersebut, kemudian komponen-komponen apa saja yang kita ukur ya, kita ukur ternyata memiliki atau menurun kondisi yang seharusnya, tegangan yang seharusnya sekian atau arus yang harusnya sekian, itu ternyata setelah diperiksa dan setelah kita ukur dan kita periksa, ternyata dia mengalami penurunan ya, yang seharusnya atau bisa juga bukan penurunan ya, peningkatan ya, peningkatan dikarenakan adanya beberapa kejadian ya, misalkan kayak gitu. Misalkan troubleshooting itu ada short ya, ada short sehingga terjadi peningkatan tegangan atau panas ya. Nah, bisa juga pemeriksaan atau monitoring itu juga dengan cara meraba ya. Meraba sini maksudnya apakah peralatan yang kita periksa itu mengalami peningkatan panas berlebih ya, peningkatan panas yang berlebih, berarti ada sesuatu ya dalam peralatan kita yang tidak sewajarnya gitu ya. Nah, jadi monitoring bisa juga dia meraba panasnya, bisa juga meraba kondisinya ya, kemudian yang lainnya ya. Bisa juga proses monitoring itu hanya dengan cara mendengar ya. Biasanya ada beberapa peralatan seperti mesin-mesin itu yang suaranya itu kedengaran agak tidak biasanya ya. Jadi agak besar, bisingnya terlalu besar ya. Ada juga beberapa peralatan itu ya yang kita dengar memiliki suara yang sebelumnya tidak ada suara gitu ya, tidak ada kresek gitu ya, tapi kemudian tiba-tiba ada bunyi gitu. Itu salah satu monitoring ya, proses monitoring. Nah, selain monitoring dengan memeriksa tadi, juga dengan pemeliharaan itu dengan cara memelihara itu sendiri ya. Memelihara di sini ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan, yaitu seperti kalibrasi atau penguncian. Jadi sebelum peralatan itu digunakan, maka biasanya karyawan ya atau seseorang yang mau menggunakan alat tersebut, dia kalibrasi terlebih dahulu ya alat yang akan dia gunakan gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai, maka harus ada tindakan yang dilakukan ya. Ada juga yang hanya koreksi atau resetting ya gitu, dengan cara mungkin mereset ulang peralatannya ya, kayak gitu, atau merestart ya kalau di komputer gitu ya. Kemudian proses lain dalam pemeliharaan itu adalah memperbaiki atau membersihkan. Ya, memperbaiki atau membersihkan ini jika peralatannya itu terjadi kerusakan ya. Jadi terjadi kerusakan, dan tindakan ini sebenarnya
biasanya pada umumnya tidak dischedule, tidak dijadwalkan. Jadi pada saat ada kerusakan, maka pada saat itu juga harus ada perbaikan, ya. Oke, gitu. Ya. Nah, biasanya dan pada umumnya memang pemeriksaan atau monitoring itu, ya, itu dilaksanakan oleh operator atau petugas patroli setiap hari, ya, dengan sistem checklist atau catatan saja, ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang lebih lama, ya, sehingga apalagi kalau misalkan dalam satu industri, pabrik gitu, ya, dan memang kita butuh ketelitian, ya, dalam mengecek atau monitoring peralatannya. Maka pelaksanaan monitoringnya ini biasanya bukan hanya satu orang, tetapi biasanya dalam satu tim, gitu, ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa peralatan-peralatan itu tidak perlu dicek setiap hari, tapi dibuatkan schedule, ya, per minggu, per bulan, atau malah ada yang beberapa bulan, gitu, ya. Nah, itu proses pemeliharaan atau monitoring yang dilakukan, ya. Ya, mungkin untuk materi awal kuliah perdana kita pada sesi ini saya akhiri dulu, karena memang materinya sangat banyak sekali, dan saya harap kuliah perdana ini dapat memberikan masukan kepada mahasiswa untuk bisa membaca referensi lain, ya, literatur lain, karena memang banyak referensi yang berhubungan dengan pemeliharaan atau maintenance ini, ya. Demikian kuliah online, video online kita ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.